Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Ayu Fikrida dengan NIM 2020-120-52 akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu pengantar manajemen dan organisasi di dalam mata kuliah manajemen pengantar. Nah, untuk itu kalian harus ikutin slide aku ya. Nanti akan aku jelaskan mengenai pengantar manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah hal yang dilakukan oleh para manajer, yaitu aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Efisien di sini merujuk pada maksud mendapatkan sebesar-besarnya output dari sekecil-kecilnya input, karena manajer berhadapan dengan kelangkaan input termasuk sumber-sumber daya semisal orang, uang, dan peralatan. Maka mereka berkepentingan untuk menggunakan sumber-sumber daya ini secara efisien. Di sini manajer dapat didefinisikan seseorang yang melakukan koordinasi terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat diselesaikan. Pekerjaan seorang manajer bukanlah menyelesaikan tugas-tugasnya, namun berupaya untuk membantu orang lain menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Untuk slide selanjutnya yaitu tingkatan atau jenjang-jenjang manajemen di dalam organisasi atau perusahaan. Untuk yang pertama yaitu top management, yang kedua adalah middle management, yang ketiga ada first-line management. Jenjang-jenjang tingkat manajemen dibagi menjadi 3, berbentuk seperti piramida kerucut. Semakin ke atas maka paling sedikit, atau bisa dikatakan seperti ini, berbentuk kerucut. Semakin ke bawah maka orang yang menempati posisinya itu akan semakin banyak, dan semakin ke atas maka yang menempatinya akan semakin sedikit. Yang pertama yaitu ada top management atau manajemen puncak yang berada di paling atas. Manajemen ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan untuk menentukan rencana kerja dan sasaran-sasaran bagi seluruh atau keseluruhan. Contohnya yang menempati di posisi paling ini, contohnya ada semisal VP eksekutif, direktur operasional, direktur pelaksana, direktur utama, dan masih banyak lainnya. Untuk yang kedua ada middle management atau tingkat menengah. Di sini mereka berada antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi, atau bisa dikatakan sebagai tengah-tengah. Para manajer tingkat menengah ini mengelola pekerjaan para manajer tingkat pertama dan dapat memilih atau nama jabatan titel semisal manajer regional, pimpinan proyek, atau manajemen toko. Oke. Untuk yang ketiga yaitu ada first-line management. Ini first-line management berada di tingkat ketiga. Di situ ia merupakan lini pertama di dalam manajemen, atau biasanya memiliki pekerjaan seperti kegiatan memproduksi barang jasa bagi para pelanggan organisasi. Contoh biasanya yang ada di dalam manajemen lini pertama ini itu ada penyelia, supervisor, namun dapat juga disebut manajemen shift kerja, manajemen distrik, manajemen departemen, atau manajemen kantor. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi manajemen. Dulu fungsi manajemen itu ada 5, namun seiring dengan berjalannya waktu fungsi manajemen dipadatkan menjadi 4. 5 dulu itu ada fungsi perencanaan, planning, penataan, organizing, penugasan, commanding, pengkoordinasian, coordinating, dan pengendalian yaitu controlling. Namun di masa kini sudah dipadatkan menjadi 4,
seperti yang ada di slide, yaitu planning perencanaan, organizing penataan, leading kepemimpinan, dan controlling pengendalian. Planning atau perencanaan sendiri dapat didefinisikan sebagai sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas. Sedangkan organizing yaitu menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Untuk leading atau kepemimpinan dapat didefinisikan memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain. Serta pengendalian atau controlling dapat didefinisikan sebagai mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai dengan rencana. Oke, masuk slide selanjutnya lagi, yaitu ada peran-peran manajemen. Di sini peran manajemen dibagi menjadi 3, yaitu peran jembatan antar pribadi, interpersonal roles, peran menyambung informasi, informational roles, dan peran pengambilan keputusan. Di dalam peran untuk menjembatani antar pribadi itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu panutan, pimpinan, dan penghubung. Serta di dalam peran menyambung informasi itu juga dibagi menjadi 3, yaitu pengawas monitor, penyebar berita, dan juru bicara. Sedangkan peran pengambilan keputusan di dalamnya itu dibagi menjadi 4, yaitu pengusaha atau pelopor atau pendobrak. Ini bisa disebut juga dengan entrepreneur. Terus pengentas kendala atau distribution handler, serta pengalokasian sumber daya, serta perundingan. Slide selanjutnya yaitu ada organisasi. Jadi organisasi adalah sebuah penataan sekumpulan orang secara disengaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Organisasi di dalam manajemen dapat diartikan juga sebagai perusahaan. Selanjutnya ada lagi yaitu mempelajari manajemen. Mempelajari manajemen itu juga dibagi lagi, di dalamnya ada universalitas manajemen dan realitas dunia kerja. Untuk universalitas manajemen itu sendiri yaitu kenyataan bahwa manajemen dibutuhkan dalam semua bentuk dan ukuran organisasi, pada setiap jenjang organisasi, pada semua bidang kerja organisasi, dan di organisasi manapun di seluruh dunia. Jadi di semua organisasi, para manajer harus menjalankan fungsi-fungsi yang sudah diterapkan tadi di depannya. Ada fungsi perencanaan, fungsi organisasi, penataan, kepemimpinan, pengendalian. Maaf ya tadi kepemimpinan atau bisa disebut pengorganisasian. Lalu ada realitas dunia kerja. Realitas dunia kerja itu kenyataan bahwa kebanyakan dari kita setelah lulus dari bangku kuliah, kita akan memulai karir di dunia kerja yang nyata, dan kita harus bisa mengelola manajemen sebagaimana kita sudah mempelajarinya di dalam kehidupan yang nyata atau realita. Nah, untuk yang ketiga ini, setelah universal manajemen, realitas dunia kerja, kita memasuki lagi yaitu imbalan dan tantangan dalam menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer itu juga memiliki tantangan serta imbalan. Imbalan yang kita terima untuk menjadi seorang manajer, dan apa tantangan kita ketika kita menjadi seorang manajer. Imbalan juga ada banyak sekali. Seperti contohnya, imbalan yang dapat kita terima dapat menciptakan lingkungan kerja di mana para anggota organisasi dapat memberikan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Lalu memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dan berimajinatif. Lalu membantu orang lain untuk menemukan makna dan mencapai di dalam kerja, mendukung, mendidik, dan membina orang lain. Dan masih ada banyak lainnya. Lalu apa tantangan kita? Tantangan kita yaitu harus bekerja keras. Boleh jadi harus lebih banyak mengemban tugas yang bersifat klerikal, administratif ketimbang manajerial. Contohnya, kita lebih
Sebagai manajemen, contoh di puncak, kita akan memiliki banyak anak buah dan kita akan membantu anak buah itu untuk menyelesaikan sebuah tugas semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Lalu kita juga memotivasi para pekerja dalam situasi yang kacau dan penuh ketidakpastian. Juga masih ada banyak lagi. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai terakhir. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kurang berkenan di hati kalian semua yang mendengarkan dan menyimak video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.